Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lina Meriana. Pada kesempatan kali ini akan membahas analisis varian satu arah. Analisis varian satu arah merupakan bagian dari analisis varian atau yang sering disebut dengan ANAVA atau ANOVA. Merupakan metode analisis statistik yang tergolong analisis komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok atau seragam. Nah, analisis varian ini sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama analisis varian satu arah yang akan saya bahas. Yang kedua adalah analisis varian dua arah, dan yang ketiga adalah analisis varian multi arah. Nah, untuk varian itu sendiri secara umum digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu varian sistematik dan varian skalar. Varian sistematik merupakan variasi pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu arah tertentu dibandingkan ke arah yang lain. Nah, salah satu jenis varian sistematik adalah varian antar kelompok. Dan yang kedua adalah varian skalar, merupakan keanekaragaman atau variabilitas yang disebabkan oleh ketidakmampuan materi percobaan atau objek percobaan untuk berperilaku sama dalam percobaan tersebut. Nah, untuk varian galat seringkali disebut dengan varian error, dan contohnya adalah varian dalam kelompok. Nah, baik, untuk analisis varian satu arah, yang pertama kita bahas mengenai definisinya. Nah, definisi varian satu arah itu adalah analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sujana dalam bukunya Metode Statistik pada tahun 1989. Nah, untuk analisis varian satu arah memiliki asumsi atau prasyarat. Yang pertama yaitu berdistribusi normal, yang kedua berdistribusi independen, dan yang ketiga memiliki varians yang homogen. Analisis varian satu arah juga menentukan hipotesis. Hipotesisnya terjadi dua, H0 dan H1. Untuk H0 min1 sama dengan min2 sama dengan min3 sama dengan min-K. Dan untuk H1 nya menunjukkan bahwa setidaknya ada dua kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda. Selanjutnya adalah prosedur uji ANAVA satu arah atau prosedur uji analisis varian satu arah. Yang pertama akan dibahas adalah perhitungan manual. Untuk langkah-langkahnya, pertama adalah menentukan hipotesis, yang kedua membuat daftar data sampel dan kelompok berdasarkan kategori tertentu, yang ketiga menentukan derajat kebebasan, yaitu ada dua. Yang pertama antar kelompok dan yang kedua dalam kelompok. Untuk antar kelompok rumusnya K dikurangi 1, dan untuk dalam kelompok N dikurangi K, di mana K sama dengan jumlah kelompok dan untuk N adalah jumlah sampel. Kemudian yang keempat menentukan jumlah kuadrat. Ada tiga untuk menentukan jumlah kuadrat. Yang pertama jumlah kuadrat rata-rata, yang kedua jumlah kuadrat antar kelompok, dan yang ketiga jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk jumlah kuadrat rata-rata kita singkat menjadi RY biar mudah ingat, dan juga merujuk pada bukunya Bapak Sujana di buku Metode Statistik, bahwa RY sama dengan Y kuadrat dibagi sigma NI. Dan untuk jumlah kuadrat antar kelompok atau AY, bagaimana yang tertera dalam di layar, bahwa AY sama dengan sigma Y dikuadratkan NI dikurangi RY. Kemudian jumlah kuadrat dalam kelompok atau DY, rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi RY dikurangi AY, di mana sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari semua nilai pengamatan. Selanjutnya adalah menentukan kuadrat tengah. Nah, kuadrat tengah ini rumusnya diambil dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan masing-masing. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua antar kelompok, dan yang ketiga dalam kelompok.
rumusnya yang tertera di layar. Nah, kemudian yang keenam, menentukan F hitung. F itu rumusnya adalah varians antar kelompok dibagi dengan varians dalam kelompok. Kemudian setelah semuanya data terkumpul, dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Untuk sumber variasinya ada rata-rata, ada antar kelompok, ada dalam kelompok, dan total. Kemudian yang ketujuh, menentukan kriteria pengujian, dan yang kedelapan adalah mengambil atau menarik kesimpulan. Ada contoh kasus. Saya ngambil satu contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah statistik terapan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan reguler. Data diambil dari nilai UTS sebagai berikut. Jadi ini datanya memenuhi bagaimana persyaratan ANAFA bahwa data atau kelompok itu lebih dari 2, jadi 3 kelompok, dan menggunakan sampel sebanyak 26 orang. Kita mulai. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya rata-rata dari 3 kelompok adalah sama, dan kemudian H1-nya setidaknya ada 2 kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, data yang tertera di soal tadi, nilai TS untuk masing-masing mahasiswa yang tugas belajar, izin belajar, dan reguler dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dijumlahkan masing-masing nilainya di masing-masing kelompok, kemudian dicari rata-ratanya. Dan inilah untuk tugas belajar 53 jumlahnya, untuk izin belajar 50, dan untuk reguler 68. Dan ini merupakan min atau rata-rata dari setiap kelompok. Selanjutnya, menentukan derajat kebebasan. Tadi kan kelompoknya ada 3 kelompok ya, kemudian contohnya ada 26. Jadi antar kelompok itu, untuk antar kelompok rumusnya K dikurangi 1, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk dalam kelompok N dikurangi K, K-nya itu 3 dan N-nya adalah 26. Jadi 26 dikurangi 3 sama dengan 23. Jadi ini untuk derajat kebebasan antar kelompok dan dalam kelompok. Selanjutnya, menentukan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya adalah ini yang tertera di layar. Jelaskan sedikit untuk jumlah kuadrat rata-rata, yaitu J kuadrat dibagi dengan sigma NI. Jadi masing-masing jumlah sampel dijumlahkan, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan jumlah sampel. Jumlah nilainya dijumlahkan, kemudian dikuadratkan, dan dibagi dengan jumlah sampel. Hasilnya adalah 1124,65. Yang kedua, kuadrat antar kelompok. Untuk kuadrat antar kelompok, masing-masing jumlah nilai dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah sampel, kemudian dijumlahkan dan dikurangi dengan kuadrat rata-rata, kuadrat rata-rata atau RY, dan hasilnya adalah 18,031. Selanjutnya, mencari jumlah kuadrat dalam kelompok. Yang pertama adalah mencari dulu sigma Y kuadrat. Jadi untuk mencari sigma Y kuadrat adalah masing-masing nilai, untuk masing-masing nilai per mahasiswa itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan seluruhnya, dikurangi RY, kemudian dikurangi AY. Maka hasilnya adalah 26,319. Selanjutnya, menentukan kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan. Untuk kuadrat tengah rata-rata diperoleh nilai 1124,65. Untuk antar kelompok diperoleh nilai kuadrat tengahnya 9,02. Kemudian untuk data dalam kelompok diperoleh nilainya 1,14. Nah, yang selanjutnya adalah mencari F hitung.
F hitung rumusnya adalah varians antar kelompok dibagi dengan varians dalam kelompok, diperoleh nilai 9,02 dibagi 1,14, hasilnya adalah 7,91. Jadi nilai-nilai yang sudah diperoleh itu kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisis varians. Nah, karena F hitungnya sudah diketahui, maka dicarilah untuk menentukan kriteria pengujian, maka dicari adalah F tabel. F tabelnya DK pembilangnya kan 2, kemudian DK penyebutnya 23 dan peluangnya 0,95, yaitu alfa 0,05, maka didapat F tabelnya itu 3,43. Jadi dapat disimpulkan bahwa F hitung 7,91 dan F tabel 3,43 lebih besar daripada F tabel. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan reguler. Selanjutnya adalah perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk aplikasi SPSS, inputkan semua data nilai ke data view di aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view dan ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah untuk mengetahui test of normality. Setelah di langkah-langkahnya diikuti untuk sampai ke test of normality, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Ini hasilnya. Jadi pada tabel test of normality, nilai signifikansi prestasi belajar lebih dari 0,005, artinya data berdistribusi normal dan asumsi normalitas data terpenuhi. Setelah itu dicari test of homogeneity of variance dan juga ANOVA-nya, maka diperoleh untuk test of homogeneity of variance 0,056 dan untuk ANOVA-nya 0,002. Menurut statistik ini, jika nilai signifikasi pada tabel ANOVA adalah 0,002 dan daerah kritis H0 ditolak jika signifikasinya kurang dari 0,05. Kesimpulannya, H0 ditolak artinya ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok prestasi belajar tersebut. Mungkin cukupkan sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.